lapor kepada Yang Mulia Pangeran kedua. Master Su mengirim mantan Raja Sukian Taiyi untuk datang membantu. Putri ketiga juga akan tiba. Pada saat ini di aula utama besar, seorang prajurit sedang membungkuk saat menghadap sesosok yang duduk di kursi singgasana. Cih, hal yang bodoh bahwa Master Su mengirim mereka berdua untuk melakukannya. Untuk apa Master Su menyuruh mereka? Mereka semua idiot. Yang Mulia, ini sudah cukup di sini. Di balik tirai peta bintang, sosok yang sedang duduk itu mengenakan jubah putih dan selendang rambut. Dia terlihat sangat malas. Meskipun nada bicaranya sedikit sombong, tetapi operasi di Sensi ini tampaknya memberinya modal arogan. Dia adalah garda depan setelah Taisu menginvasi Sensi. Kemenangan atau kekalahan tentu saja bergantung padanya. Setelah mengalahkan kehampaan di Laut Barat, pangeran kedua ini telah memenuhi targetnya. Sehingga Master Su sangat memanjakannya dan dapat dikatakan bahwa dia adalah pahlawan terbesar Taisu saat ini. Hanya saja dia benar-benar tidak mengerti mengapa Master Su mengirim Sukian Taiyi serta putri ketiga. Hal itu membuatnya sedikit tidak senang. Lalu kapan mereka akan tiba? Pangeran kedua itu berkata dengan dingin. Namun sebelum prajurit itu bisa menjawab, sebuah suara yang dipenuhi tekanan tiba-tiba saja terdengar. Su Anqing, kamu sungguh agung. Kenapa menurutmu ayahmu juga menjadi beban sekarang? Setelah suara itu terdengar, tekanan yang sangat kuat langsung menguncinya. Tanpa menunggu pangeran kedua yang ternyata bernama Su Anqing itu berbicara, sesosok tiba-tiba muncul dan mencengkram lehernya dengan kuat. Dan sosok ini tak lain adalah Sukian Taiyi yang baru saja tiba. Karena aku bisa memberimu kehidupan, aku juga bisa mengambil hidupmu sekarang, ucap Sukian Taiyi. Wajah Su Anqing memerah, tetapi tidak ada rasa takut di matanya dan matanya masih acuh tak acuh. Ayahku yang baik, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bunuh aku. Apakah kamu berani melakukannya? Hahaha. Su Anqing tidak takut sama sekali. Bahkan ketika lehernya dicekik dengan erat, dia masih membuka mulutnya untuk tertawa sinis. Tangan Sukian Taiyi yang memegang lehernya pun mengguncangnya dengan keras, membantingnya ke lantai hingga membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Dewa Doblaka sebenarnya begitu sombong. Kamu bahkan belum mencapai keabadian kaisar. Siapa yang menurutmu bodoh? Ucap Sukian Taiyi setelah melemparkannya ke tanah. Dengan berani begitu mendominasi seperti ini, selain Sukian Taiyi, mungkin hanya Master Su dengan status lebih tinggi yang berani melakukannya. Tetapi dapat dikirim sebagai garda depan invasi Taisu ke Sensi sudah cukup untuk melihat seberapa besar Master Su menganggap penting pangeran kedua yang bernama Su Anqing ini. Oleh karena itu meskipun Sukian Taiyi sangat marah, namun pada akhirnya dia tetap tidak berani melakukan hal yang keterlaluan, apalagi membunuhnya. Jadi kenapa meskipun aku di ranah Dewa Do, keabadian kaisar ya, selama aku mau, aku bisa melakukannya kapan saja. Tetapi bagaimana dengan ayah? Seumur hidupmu, kamu masih di tingkat kelima keabadian dewa. Mengapa? Apakah karena ayah tidak bisa menerobos? Pantas saja ayah digantikan oleh Master Su. Sekarang ayah harus menjaga dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang dulunya Raja Taisu. Dikirim ke garis depan, aku khawatir itu akan membawamu pada kematian yang begitu cepat. Su Anqing yang jatuh ke tanah tidak berhenti di situ. Dia masih mengatakan serangan langsung yang paling kejam terhadap Sukian Taiyi. Cukup, Su Anqing, aku ayahmu. Jangan lupakan ini. Sukian Taiyi sangat marah. Tinjunya mengepal dengan erat. Saat ini dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Lagi pula dengan kekuatannya, sangat mudah untuk menghancurkan Dewa Do sampai mati. Hahaha, ayah, kata yang aneh. Untuk bertahan hidup, ketika kamu menyerahkanku kepada Master Su, putramu sudah mati. Tahukah kamu apa yang dilakukan orang gila itu pada kami? Dan bagaimana itu menyiksa kami? Tentu saja kamu tidak tahu. Untuk menjalani kehidupanmu yang tercela, kamu diam-diam memberikan anakmu sendiri, bahkan istrimu. Kata-kata Su Anqing seperti tusukan pisau ke jantung Sukian Taiyi dan pisau itu mengaduk di dalamnya. Aku bilang cukup. Paksaan Sukian Taiyi yang tak tertahankan itu secara langsung menyebabkan 7 lubang Su Anqing berdarah. Dan pada akhirnya dia jatuh pingsan. Sukian Taiyi yang sangat marah terhuyung mundur dan duduk di kursi yang seharusnya menjadi kursi Su Anqing. Butuh waktu lama sebelum dia mengeluarkan nafas berat dan menggosok pelipisnya. Dilihat dari apa yang dikatakan Su Anqing,
Sukian Taiyi tidak hanya kehilangan posisinya sebagai Raja Taisu, tetapi hilangnya tahtanya juga menyebabkan perpisahan istri dan anak-anaknya. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Selain itu ada juga seorang wanita jangkung di samping yang merupakan putri ketiga. Dia tidak pernah berbicara dari awal sampai akhir. Maafkan aku, Suye. Apa yang dikatakan kakak keduamu benar. Akulah yang menjalani kehidupan tercela, membiarkan kalian berdua menderita. Sukian Taiyi memegangi kepalanya. Ekspresinya terlihat mengerikan dan tidak nyaman. Ayah, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kita semua pernah mengalami ketidakadilan, tapi setidaknya kamu masih hidup, bukan? Suye menghibur dengan lembut. Hidup? Apakah kita benar-benar hidup sekarang? Jangan khawatir, Suye. Ayah pasti bisa menembus keabadian dewa tingkat ke-6. Pada saat itu aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Apa yang kamu alami harus dibayar 100 kali lipat. Mata Sukian Taiyi penuh dengan niat membunuh, dan dia berteriak dengan suara rendah. Penampilannya yang garang tampak lebih mengerikan dari iblis. Ayah, apakah kakak kedua baik-baik saja? Tatapan Suye tertuju pada Su Anqing yang tergeletak di lantai. Tidak apa-apa, dia baru saja pingsan, dan dia tidak akan mati, ucap Sukian Taiyi. Suye sedikit menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Kemudian tatapan Sukian Taiyi melihat peta bintang di depannya. Tata letak situasi pertempuran itu sangat rumit. Bahkan setelah beberapa saat mencoba memahaminya, alis Sukian Taiyi menjadi semakin rapat. Suye, apakah kamu mengerti? Tanya Sukian Taiyi. Tidak ayah, jawab Suye. Sepertinya otak kakak keduamu memang bagus, tapi temperamennya terlalu panas, ucap Sukian Taiyi. Sementara itu scene berganti. Di kehampaan laut timur yang luas, 50.000 keabadian dewa dari dunia iblis kuno terpencar dalam pertempuran tersebar. Dan setiap pertempuran yang terjadi itu akan disampaikan kepada Xiaoyan melalui slip giok. Adapun kelompok Xiaoyan, dia mulai menyapu menuju langit berbintang di mana tempat ketiga Tu bersaudara berada. Sekarang kita tidak tahu apakah ketiga bersaudara itu akan selalu bersama, atau apakah mereka akan bertarung secara terpisah. Dilihat dari informasi yang aku dapatkan sebelumnya, mereka akan bertarung secara terpisah dan sepertinya mereka tidak berkumpul bersama di masa damai. Namun aku tidak dapat menjamin keakuratan informasi yang aku peroleh, dan aku benar-benar tidak berdaya. Jadi aku tadi dapat menyimpulkan apakah mereka saat ini sedang bersama-sama atau tidak. Seperti yang dikatakan Yueli sebelumnya, kekuatan mereka akan sangat merepotkan begitu mereka bergabung, kata Yueli. Tidak masalah, berita akan segera datang. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat ini lebih dari 100 orang di kelompok Xiaoyan duduk di kompas terbang yang merupakan hadiah dari Yuyan. Adapun semua orang di tim Fearless, mereka mengenakan baju besi dan juga dapat menahan tekanan kehampaan. Operasi yang diatur Xiaoyan tersebar berbentuk kipas. Ini adalah cara tercepat untuk mengumpulkan informasi medan perang. Saat kompas mengarah ke bidang bintang tempat ketiga Tu bersaudara berada, Xiaoyan akhirnya mendapatkan berita yang dikirim dari slip giok. Ternyata nama ketiga Tu bersaudara ini adalah Tuya, Tuseng, dan Tuyan. Ketiganya hanya akan berkumpul bersama ketika mereka menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah sebuah peluang kita. Jika kita dapat menemukan masing-masing lokasi yang lebih akurat, kita bisa bertindak secara terpisah dan mencegah ketiganya bergabung, ucap Xiaoyan. Dia akhirnya mendapatkan apa yang dia butuhkan. Setelah membuat beberapa tim dan menyebarkannya ke berbagai arah, hal itu memungkinkan Xiaoyan untuk mengumpulkan informasi dengan kecepatan 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Namun pada saat ini, terdengar suara teredam dari atas kompas terbang. Pada saat yang sama di kehampaan gelap di depannya, kapal Dewa Void Taisu yang sangat besar perlahan muncul. Domain Void kegelapan, kunci. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Itu terjalin bersama dan membentuk sebuah sangkar yang menjebak kompas terbang tempat Xiaoyan berada. Menarik, jadi inilah kekuatan yang muncul secara tiba-tiba. Setelah menghancurkan satu kapal Dewa Void di Bintan Haomiao, kalian justru berani datang ke pintu. Sekarang biarkan aku Tuya melihat. Apakah kalian bisa melarikan diri